Salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Saya, Dr. Jurgen Patiasina, menjumpai Anda dalam bincang hari ini pada program Patimura Bicara, disiarkan dari Studio Musik Fakultas Kedokteran bekerja sama dengan Patimura TV. Pemirsa, sejalan dengan perayaan Hari Epilepsi Sedunia, kali ini kami mengangkat tema Hindari Stigma, Mari Peduli Epilepsi. Nah, untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyakit epilepsi, di studio kami telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Dr. Berta Jenkue, spesialis saraf, Magister Kesehatan. Selamat datang dok di studio kami. Terima kasih Dokter Jurgen. Iya dok, apa kabarnya dokter? Baik, semoga Dokter Jurgen juga baik dan selalu sehat. Amin dok. Ya dok, kita mulai langsung saja ya dok. Siap. Oke, nah untuk mengawali ini dok, boleh dokter jelaskan apa pengertian dari epilepsi dok? Baik, jadi epilepsi atau kita kenal juga dengan ayan, kadang-kadang orang bilang seperti mati-mati ayam, itu adalah gangguan pada susunan saraf pusat di mana terjadi aktivitas listrik otak yang berlebihan atau tidak normal sehingga menimbulkan kejang, sensasi atau perubahan perilaku tidak seperti biasanya, bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran. Oke, baik dok. Nah dok, kalau kita lihat di sini kayak temanya banyak ungu dok. Kira-kira ada makna tersendiri yang berkaitan dengan epilepsi dok? Hari Epilepsi Sedunia ini atau disebut juga Hari Ungu atau Purple Day itu diidentikan dengan warna ungu, mewakili bunga lavender. Artinya kesendirian. Karena kadang-kadang pasien epilepsi ada yang masih diisolasikan atau dikucilkan. Kira-kira makna dari Hari Epilepsi Sedunia atau Purple Day. Oh iya dok, jadi bagaimana supaya kita tidak lagi berdiskriminasi atau menyendirikan pasien-pasien epilepsi itu sendiri? Betul, Dokter Jurgen. Iya dok. Dok, kira-kira apa saja tanda dan gejala daripada epilepsi ini sendiri dok? Baik, jadi kalau biar lebih struktur kita bagi atas dua bagian. Jadi ada epilepsi umum sama epilepsi vokal. Epilepsi umum ini yang sering kita dapat. Jadi dalam bentuk tegang, ya, kalau bahasa kedokterannya tonik-klonik, ya, jadi tegang, ya, kelejotan, dibilang kelejotan. Jadi gerak-gerak dari tubuh, bisa seluruh tubuh atau tangan atau kaki atau sebagian dari tubuh, ya. Jadi itu yang disebut grand mal, kemudian juga ada disebut petit mal, ini yang kejang umum ya, atau absen. Itu pasien itu bisa cuma bengong, ya. Karena dia hitungan detik, 6 sampai 10 detik. Jadi orang tidak terpikir bahwa itu pasien itu sedang tidak sadar. Misalnya seorang anak ya, dia main bola terus bolanya menggelinding, ya, dikira memang bolanya menggelinding padahal dia lagi blank, lagi tidak sadar. Karena hitungan detik, jadi dia tidak sampai harus penurunan kesadaran atau sampai jatuh. Kemudian dia ambil lagi dan bermain seperti biasa. Kemudian juga yang bagian epilepsi umum ada namanya mioklonik. Jadi kadang-kadang ada gerakan-gerakan tertentu di bahu atau ekstremitas atas ya, seperti ini pada anak-anak. Itu yang epilepsi umum ya. Kemudian yang dibilang vokal itu artinya di bagian tubuh tertentu, tergantung kerusakan di susunan saraf pusat. Misalnya kalau kena bagian motorik, nanti akan timbul kejang kecil-kecil begini. Ada gerakan-gerakan kecil ya, bisa di tangan, bisa di sudut mulut. Kalau kena saraf sensorik untuk saraf rasa, bisa tiba-tiba orang kram, terus hilang lagi. Karena kejang itu sifatnya paroksismal, datang-datangan. Jadi kayak beberapa detik, beberapa menit itu tidak enak ya, kayak aneh-aneh, terus hilang lagi. Nanti berikut lagi, besok atau lusa atau minggu depan datang lagi. Itulah sifat kejang. Kemudian yang untuk epilepsi vokal ada lagi yang disebut otomatisme. Jadi gerakan seperti mengecap-ngecap ya, berdecak-decak seperti hati-hati itu kejang, atau melakukan aktivitas yang berulang-ulang ya seperti itu. Dan mungkin yang terakhir dari bagian kejang vokal itu psikis. Jadi kayak sebentar-sebentar kayak orang aneh gitu, terus biasa lagi seperti itu. Jadi kira-kira beberapa gejala dari epilepsi tergantung klasifikasi pembagian, tapi hati-hati
belakangan ini banyak kejang dalam bentuk bengong. Bengong, kadang-kadang melongo ya, kadang-kadang harus bicara ulang-ulang ya, mungkin orang tua di rumah bisa merasakan anak-anak sekarang itu ya, harus bicara ulang-ulang, pikirnya tidak mau jawab, tidak mau dengar, jangan-jangan lagi serangan atau bangkitan kejang seperti itu. Oke, baik dok. Jadi sebenarnya banyak yang mengira bahwa epilepsi itu hanya berupa kejang-kejang begitu gerakan, padahal sebenarnya bengong, tiba-tiba blank, kemudian kadang bicara tapi tidak nyambung, itu bisa bagian daripada epilepsi. Gejalanya banyak, tergantung kerusakan di otak. Iya dokter. Nah dok, kira-kira apa saja penyebab atau pemicu dari epilepsi ini dok? Oke, baik. Kita sebut ada namanya idiopatik tanpa penyebab, tapi ada juga yang simptomatik dengan gejala penyebabnya, misalnya ada gangguan struktur di otak, misalnya dengan infeksi otak, dengan tumor, atau bisa juga kalau orang tua bawa anak, biasa kita tanya riwayat prenatal sama natal. Jadi waktu ibu hamil ada sakit atau apa, minum obat atau apa, kemudian waktu perinatal ketika proses persalinan lancar tidak proses persalinan, atau lama di jalan lahir langsung menangis atau tidak, itu semua penyebab-penyebab yang satu saat itu bisa memicu tumbuhnya risiko untuk timbulnya epilepsi. Ya, kalau orang dewasa ya biasanya kelainan struktur di otak ya, misalnya itu tadi seperti itu, tumor atau stroke, dan orang dewasa di atas 35 tahun kebanyakan penyebab kejang yang muncul itu adalah karena stroke. Kira-kira seperti itu. Iya, baik dok. Dok, kalau seandainya ini ada beberapa kasus di masyarakat yang pada anak-anak tertentunya dok, atau khususnya itu yang dipicu oleh demam, apakah itu sama kejang yang karena demam dengan epilepsi itu dok? Baik. Kalau kita bicara demam memang salah satu pemicu epilepsi ya. Tapi kalau kita bicara demam sendiri pada usia anak ya, biasanya 6 bulan sampai 5 tahun, ada namanya kejang demam sederhana sama kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana itu kejang tapi berlangsung kurang dari 15 menit, kemudian berhenti sendiri, dan itu dipicu oleh demam, dan itu tidak berbahaya, tidak mengganggu tumbuh kembang, intelektual dan sebagainya. Tapi tipe yang kedua, kejang demam kompleks ya, itu berlangsungannya agak lama, lebih dari 15 menit, kemudian bisa berulang dalam 24 jam, dan kadang-kadang diantaranya tidak sadar. Nah, ini harus betul-betul tangani dengan baik, karena tidak menutup kemungkinan kejang demam kompleks ini ketika besar atau suatu saat dia bisa menjadi epilepsi. Kira-kira kejang demam seperti itu. Iya dokter, terima kasih dok. Jadi memang harus tetap perhatian kalau anak demam, harus memberikan penanganan yang tepat. Betul, tidak boleh anggap enteng. Iya dok. Nah, berbicara tentang penanganan dok, kalau seandainya ada yang kejang atau serangan epilepsi, apa sih yang harus kita lakukan dok? Ya, baik. Nomor 1, kita harus tenang, tidak boleh panik, dan harus melihat sekeliling, jangan sampai ada benda-benda yang ketika pasien serangan lagi, bangkitan lagi itu bisa terbentur ya. Jadi harus sekitarnya kita pastikan aman. Kemudian jangan memasukkan sesuatu di mulut, ya, apalagi kasih minum. Tidak boleh, karena bisa kita sebut aspirasi, bisa masuk jalan napas ya. Kemudian jangan diikat, apalagi ditahan, karena itu bisa menimbulkan bahaya, karena selama otak tidak bisa perintah berhenti, tidak berhenti. Nah, itu bisa menimbulkan patah atau fraktur ya. Kemudian baringkan, miring. Siapa tahu ada cairan ya, atau muntahan, supaya kalau keluar dia tidak masuk lagi. Bisa jadi aspirasi kayak tadi kalau kita memasukkan sesuatu di mulut ya. Kemudian longgarkan semua ya, ikat pinggang atau apapun supaya dia bisa bernapas dengan baik. Lalu kemudian kalau sudah begitu, segera bawa ke rumah sakit terdekat atau fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat untuk memberikan pertolongan. Iya, baik dok. Nah, ini kadang keliru sih di masyarakat dok, karena biasanya kalau anak kejang karena panik, kadang itu ada yang katakan harus memasukkan kecap, kemudian masukkan sendok, bahkan ada yang suruh harus menyisir rambut dok. Menurut dokter kira-kira ini seperti apa dok? Kalau yang tadi saya sudah bilang, memasukkan sesuatu itu tidak boleh. Tidak boleh ya dok. Karena biasanya pasien kejang itu, apalagi yang general itu tidak sadar. Iya dok. Nah, itu nanti yang masuk karena tidak sadar ya, yang terbuka jalan napas, otomatis akan masuk jalan napas, dan itu akan
akan membawa perburukan, karena kalau aspirasi kan bisa tiba-tiba tidak bernapas. Iya. Ya, itu tidak boleh. Kalau menyisir rambut atau ada juga yang suka merangsang, kasih rangsangan nyeri di tempat lain, itu salah satu cara untuk mengalihkan gelombang listrik di otak yang terus mengacu. Nah, kalau ada sisir rambut atau kasih rangsang sedikit di jari atau apa, nanti bahasa awamnya gini, sarafnya begini, ada apa di situ? Nanti sebagian akan beralih ke situ perhatiannya, sehingga nanti bangkitan kejang akan mulai berkurang. Seperti itu kira-kira. Iya. Tapi memasukkan sesuatu tidak boleh ya. Ya, dokter. Okay. Jadi memang bisa untuk mengalihkan, tapi tetap harus segera harus. Ya, dok, jadi mencari. Itu bukan mengobati. Iya, dok. Itu hanya peralihan-peralihan sementara, ambil membawa ke tempat pelayanan kesehatan. Iya, dok. Nah, berbicara tentang mengobatinya nih, dok. Kira-kira apakah bisa epilepsi ini diobati dan kapan kita memulai pengobatannya, dok? Baik. Jadi epilepsi ini memang harus segera diobati. Karena kenapa? Karena setiap kali kejang ada sekian sel otak rusak. Otak memang miliaran. Tapi setiap kali kejang ada sekian sel otak rusak, sekian sel otak rusak. Jadi kenapa harus segera pengobatan, apalagi usia anak? Karena akan mengganggu tumbuh kembang dari anak itu, kemudian mengganggu intelektual atau kecerdasannya, kemudian secara psikologi. Anak itu akan selalu setiap mau serangan, apalagi kalau dia punya aura, punya tanda, dia akan menjadi tidak nyaman dan berada di lingkungan sekitar, seperti itu. Lalu untuk pengobatannya, kapan kita mulai pengobatan? Kalau kejang itu sudah muncul 2 kali dalam setahun, apalagi sehari berkali-kali, itu sudah tidak boleh tunggu lagi. Orang sekali 2 tahun, mau di awal atau di akhir tahun, pokoknya 2 kali sudah. Kalau 2 kali itu sudah harus pengobatan teratur. Dan pengobatannya biasanya tidak seumur hidup. Pengobatan, jadi secara teori itu pengobatan, kemudian kalau 2 tahun tidak pernah kumat, baru nanti mungkin mulai dikurangi. Tapi alangkah baiknya kita pastikan dengan rekam otak. Rekam otak untuk memastikan bahwa betul ada gelombang kejangnya, bangkitannya dalam bentuk gelombang epileptogen. Dan ketika orang tua mungkin lihat, loh anak saya sudah tidak kejang, apakah boleh berhenti? Kita rekam otak dulu. Kalau tidak kejang lagi tapi masih ada bangkitan, itu terapi harus dilanjutkan. Karena itu potensi untuk sewaktu-waktu kejang bisa kumat. Ya. Oke, dok. Jadi memang bisa sembuh ya, dok. Tergantung tadi dengan syaratnya kita harus rekam otak lagi ya, dok. Iya, jadi kita katakan kejang itu terkontrol. Iya, dok. Artinya tendensi untuk kumat itu semakin kecil kalau pengobatan teratur. Iya, dok. Kalau tidak akan sering kumat muncul bangkitan epilepsinya, serangan epilepsinya, dan itu akan mengganggu yang tadi saya sebut, mau intelektualnya, ya, tumbuh kembangnya, apalagi itu usia anak. Iya, dok. Tadi dok menarik, dok, berbicara tentang rekam otak sebagai informasi tambahan saja, dok. Apakah rekam otak ada di Ambon, dok? Ada di Ambon, ada di rumah sakit, ya silakan. Kalau mau ini nanti dokter yang mengirim untuk pemeriksaan otak. Iya, dok. Jadi ini juga informasi bagi masyarakat mungkin, dok, bahwa jangan takut, bahwa tetap ada fasilitas di Ambon yang bisa untuk memantau pengobatannya, bahkan juga risiko-risiko tadi apakah berulang ataukah tidak, ya, dok. Siap. Iya, dokter. Mungkin ini terakhir ya, dok, pertanyaan terakhir. Nah, kadang orang melihat anak-anak ataupun orang kejang, selalu itu pandangan pertama ini dikira kerasukan, dok. Nah, kalau berbicara tadi tentang pengertian, pandangan dokter seperti apa, dok? Ya. Jadi kadang-kadang ada mitos di masyarakat ya. Jadi sering menganggap bahwa kejang itu kerasukan. Kami pernah alami kok di rumah sakit, dok. Ya. Jadi waktu anaknya serangan, perawat mau kasih obat, disuruh minggir, kan itu ada kuasa kegelapan ya. Jadi kita harus bedakan, itu mitos. Dan faktanya adalah itu adalah gangguan listrik di otak. Itu bangkitan listrik yang berlebihan di otak. Makanya itu dalam tubuh ini tuh harus ada pemicu, stimulus, tapi ada penghambatnya. Jadi balance-nya itu harus ada. Kalau stimulusnya terus-terus, penghambatnya kurang, itu yang nanti memicu kejang kumat atau kita sebut definisinya bangkitan listrik yang berlebihan di otak. Intinya harus seimbang gitu ya, harus dok? Seimbang, ya. Oke. Ya, baik, dok. Kalau selain tadi kerasukan, kira-kira selama dokter bekerja, kira-kira ada lagi fakta atau mitos yang dokter sering temui mungkin, dok? Ya, salah satu yang mengucilkan ya, mengisolasikan pasien epilepsi karena mereka berpikir bahwa epilepsi itu penyakit menular. Padahal sebenarnya tidak ya, tidak ditularkan ya.
Kemudian juga dibilang turunan ya. Mungkin ada kalau mama dan papa, tapi itu hampir kurang dari 3% untuk diturunkan. Jadi mau turunan kayak penyakit hipertensi atau DM itu tidak ya. Kemudian bahwa epilepsi tidak dapat disembuhkan, tidak tadi sudah diterangkan ya. Itu kalau rajin pengobatan maka dapat terkontrol. Artinya bangkitan kejang itu tidak akan muncul sehingga tidak mengganggu perkembangan anak. Iya dok, jadi ini memang informasi tambahan juga ya. Semoga tidak salah-salah lagi dok pandangannya ya dok. Sudah tahu fakta yang benar seperti apa dok. Jadi memang kita harus sering sosialisasi ke masyarakat ya. Karena ini usia anak berarti generasi muda, masa depan bangsa ya. Jadi kalau mereka dikucilkan ya, saya juga beberapa kadang-kadang anaknya datang menangis karena orang tua melarang. Tidak boleh kuliah dan sebagainya. Kadang-kadang saya suka kasih saran nasihat untuk orang tua. Kan kita tidak tahu masa depan anak. Yang harus kita bantu adalah kalau dia punya kemauan untuk melanjut sekolah, kuliah dan sebagainya, dipersilakan. Dan itu terbukti beberapa anak dan cukup banyak lah melanjut dan sampai sarjana, sampai bekerja, semua tetap aman. Iya. Karena kejang itu, epilepsi itu repot hanya pada saat bangkitan. Sesudah itu mereka harus aktivitas seperti anak normal lainnya. Iya dok. Ya. Baik dokter, ini sudah banyak sekali informasi yang boleh kita dapatkan ya dok terkait dengan penyakit epilepsi ini. Nah dok, sebagai penutup dok, mungkin dokter bisa untuk memberikan closing statement terkait dengan apa yang kita bincangkan di hari ini dok. Baik, ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa, epilepsi ini kalau diobati sejak dini akan terkontrol sehingga gangguan-gangguan yang tidak kita harapkan pada anak-anak kita seperti gangguan tumbuh kembang, gangguan intelektual dan sebagainya itu bisa teratasi. Jadi ketika mendapatkan anak dengan ada perubahan perilaku ya, bengong, hanya diam, melongo, apalagi prestasi belajarnya menurun ya. Coba kita pikirkan, apalagi sudah ada gelojotan ya, sudah ada gerak-gerak, itu kita harus segera bawa ke dokter, orang tua harus bawa ke dokter untuk konsultasi sehingga bisa dilakukan pengobatan. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak dokter untuk kehadiran dan kesediaannya untuk berbagi informasi bagi kita semua ya dok. Ya. Oke, ya, terima kasih dokter. Dr. Jurgen. Ya. Baik, pemirsa, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Dr. Berta Jane Kue, spesialis saraf Magister Kesehatan. Harapan kami agar informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami ingatkan, jangan lupa untuk like dan komen video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Patimura TV, untuk mendapatkan berbagai berita dan informasi terbaru dari kami. Saya, Dr. Jurgen Patiasina, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.